Kakak tak sayang ya. Mas Selani Magdalena, saya akan jadi host Bro and Sis Bapak dan Ibu sore ini ya, membahas yang satu tema yang buat saya menarik banget karena saya juga pernah mengalami salah satu dari tiga tantangan penyakit ya yang akan kita bahas sore ini ya. Nah, jadi tema kita sore ini adalah sudah bosan dengan obat ya. Jadi kita akan membahas tentang GERD, MAH, dan autism ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau ngalamin MAH ya, yang pernah saya alamin gitu ya, itu rasanya tiba-tiba dadakan dan sakit banget gitu loh. Dan untuk ngatasinnya, aduh, luar biasa gitu ya. Jadi saya bisa berempati ya dengan Bro and Sis yang saya yakin tertarik dengan tema ini, mungkin Bro and Sis, Bapak Ibu, ada saudara atau mengalami sendiri ya gejala-gejala penyakit ini ya. Nah, sore ini menarik banget, kita akan membahas tentang 3 tema ini ya, GERD, MAH dan autism. Dan sore ini kita akan dibantu dengan ada 2 narasumber yang luar biasa gitu ya. Kita akan kupas dalam-dalam ya. Nah, untuk kita tahu ya bagaimana ini sebenarnya saya ngalamin apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana cara ngatasinnya, karena kita tahu di era COVID sekarang gitu ya, mau ke rumah sakit sedikit-dikit juga kita harus waspada banget gitu ya. So, nanti boleh Bro and Sis kalau ada pertanyaan nanti bisa klik di chat pertanyaan dari Bro and Sis ya, siapa tahu nanti ke narasumber kita ada pertanyaan, klik aja nanti karena kita akan ada sesi tanya jawab ya, supaya bisa terjawab semua pertanyaan Bro and Sis ya. Oke, kita mulai aja ya membahas tema-tema yang menarik ini ya. Pertama-tama saya akan mengundang narasumber saya yang pertama, saya akan mengundang Dr. Amelia ya. Dr. Amelia, beliau pengalaman ya sebagai dokter selama 22 tahun dan 10 tahun ya sebagai dokter umum, kemudian selama 12 tahun ya dokter spesialis kandungan ya. Luar biasa sekali ya. Dan beliau juga adalah dosen di Fakultas Kedokteran Unpad ya, Universitas Padjadjaran Bandung ya. Dan selama 22 tahun dan alumni program Magister Biologi ITB ya. Dan saya mengundang Dr. Amelia sudah dalam room ini ya. Oke, selamat sore Dr. Amelia. Selamat sore Bu Lani. Ya, senang banget ya Dr. Amelia ya untuk terima kasih waktunya bisa sharing ya kepada teman-teman kita ya Bro and Sis di sini tentang 3 tema ini ya, Dokter ya. Oke. Ya. Nah, sore ini saya akan menjadi wakil dari Bro and Sis Bapak dan Ibu ya, diskusi dengan Dr. Amel ya. Mungkin kita mesti tahu dulu ya, apa perbedaan antara GERD dan MAH karena agak-agak mirip ya, Dok ya? Iya. Ya, silakan Dr. Amel. Kalau zaman dulu ya, yang generasi apa tuh ya, yang lahir tahun 70-an, 80-an taunya sakit MAH ya. Tapi yang generasi-generasi sekarang taunya GERD ya. Ya sebetulnya GERD itu bagian dari sakit MAH juga ya. Kalau GERD itu masalahnya, jadi seperti ada sejenis klep ya, seperti sejenis klep yang bisa mengatur membuka atau menutup antara lambung dengan saluran kerongkongan. Jadi kalau kita makan kan masuk ke kerongkongan, seperti ada pipa gitu elastis, turun ke lambung. Nah dari lambung itu ada klep. Nah mudahnya ya klep ya. Nah kalau rusak ya, klepnya ini rusak atau pengaturannya, mungkin pengaturan syarafnya atau sesuatu hal membuat dia terganggu, sehingga asam yang di dalam lambung itu bisa naik ke kerongkongan. Akibatnya orang merasa perih ya, perih di ulu hati, bisa naik juga sampai rongga mulut ya, kadang-kadang aduh terasa asam ya di pangkal lidah itu ya, rasa terbakar, demikian ya. Dan gejala-gejala lainnya seperti mual, rasa penuh di perut ya, ingin mengeluarkan gas dari perut seperti itu. Jadi sebetulnya secara umum sih disebutnya sakit MAH juga ya, namun orang sekarang sering menyebutnya dengan GERD, begitu Bu Lani. Oh,
Oke, jadi perbedaan antara MAH dan GERD itu di katupnya ya, Dok? Ya, jadi kalau MAH itu ibaratnya secara umum lah. Kalau buah-buahan tuh secara umum gitu ya. Tapi kalau GERD ini misalnya buah-buahan yang warnanya kuning gitu. Jadi cuma sebagian dari kelompok sakit MAH ini gitu. Iya. Oh, oke. Berarti kalau MAH itu istilahnya buah-buahan gede gitu ya, bisa penyebabnya bisa Keseluruhan. keseluruhan ya, Ya, bukan karena katup itu ya, Dok ya. ya Jadi keseluruhan betul. bisa hal-hal lain menyebabkan sakit MAH gitu ya. Terus kalau Iya. GERD memang ada satu katup yang apa namanya, mungkin karena saya nggak tahu ya penyebab kenapa bisa katupnya ini ya, Dok ya. Sebetulnya bukan katup ya, tadi tuh saya mencari istilah yang mudah ya supaya bisa ditangkap oleh Oh, kita semua ya. Sebetulnya dia tuh merupakan satu lingkaran otot yang bisa menutup dan membuka gitu. Jadi kan misalnya kita baru makan tuh ya, apalagi anak kecil ya, baru makan kan nggak mungkin kita suruh duduk atau berdiri ya, bisa aja dia berbaring gitu. Nah, kenapa makanannya nggak langsung balik lagi ke mulut gitu kan, ke kerongkongan ke mulut kan ngeri banget ya kalau kayak gitu ya. Nah, dia punya satu apa otot yang melingkar gitu, jadi dia bisa menutup gitu, kontraksi gitu, menutup dengan baik sehingga makanan dan semua enzim yang di dalam lambung itu tidak kembali atau balik lagi ke kerongkongan bahkan ke mulut. Dan mungkin karena persarafannya terganggu mungkin di daerah situ atau karena ototnya mulai melemah gitu ya pada orang-orang tua yang lansia yang umur 70 gitu kadang-kadang kan gampang tersedak ya, mungkin bisa tanya ke oma opanya itu ya. ya. Kalau makan tuh mereka harus konsentrasi gitu, kalau diajak ngobrol dengan cucunya atau bercanda gitu gampang keselak atau tersedak karena persarafan di kerongkongannya ini udah mulai terganggu, jadi ya bisa lemah gitu ya. Mungkin itu ya Bu Lani ya. Yes. Berarti kalau MAH itu penyebabnya bisa hal lain ya, Dok? Kira-kira kalau MAH itu apa ya? Kalau secara umum sakit MAH itu disebabkan oleh asam lambung yang meningkat ya, meningkat berlebihan ya. Sebetulnya kalau meningkat saja itu tidak apa-apa, itu suatu hal yang normal. Misalnya kita baru makan, kan makanan kita tidak tahu apakah ada bakterinya atau ada virusnya, jangan sampai ya. Tapi kan mungkin saja, karena kan makanannya tidak kita steril kan, seperti di ruang operasi kan harus masuk ke alat UV, disterilkan itu tidak kan. Nah, ini suatu karunia Tuhan bahwa badan kita itu secara otomatis memang bisa membunuh bakteri atau kuman yang ikut serta di dalam makanan yang kita makan. Dibunuhnya oleh asam lambung ini gitu. Jadi sebetulnya fungsinya baik. Namun kalau berlebihan dan kalau misalnya orangnya terlambat makan, tidak teratur makannya, jadi asam lambungnya naik, tidak ada makanan yang dicerna, akibatnya dia bisa melukai dinding lambungnya. Demikian, akibatnya rasanya perih, bahkan bisa sampai luka loh Bu Lani. Jadi yang namanya sakit MAH ini sebetulnya luas sekali ya, luas dan bahkan bisa sampai luka lambungnya. Bahkan ada yang sampai bocor juga, jangan sampai ya. Kalau bocor Oh, dioperasi lah, jangan sampai ya. sampai bocor ya? Jadi dari yang Oke. ringan sampai yang berat masuk kamar operasi itu ada loh sakit mah. Jangan sampai ya. Oh, oke. Ya, Jangan sampai gitu ya. jangan Karena itu sampai. di sini kita diskusi ya supaya jangan sampai itu terjadi. Jadi saya ambil Iya. kesimpulan gini, Bu, Dokter Amel. Jadi kalau MAH itu bisa disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya bakteri, bakteri dan virus ya tadi ya, yang apa namanya apa membuat terjadi istilahnya tadi peradangan ya atau infeksi sehingga asamnya jadi tinggi sehingga jadi sakit. Mungkin gitu ya, Dok ya, benar ya? Ya, jadi kita penekanannya ke ini ya, ke arah asam lambung yang sangat meningkat lah gitu. Yang Oh, tidak oke. terkendali. Tidak Itulah yang terkendali ya. Nah, ya yang kalau mengalami MAH gitu ya, Dok ya, apa yang harus kita lakukan, Dok? pasti bingung ya. Kayaknya sakitnya ringan, tapi kalau mengalami Ya, jadi bikin bad mood ya. bukan bad mood lagi karena saya pernah ngalamin, Dok. Itu Saya juga sakit pernah banget dulu. sampai ditusuk, Dok. Iya. Saya juga pernah dulu. Terutama ya kalau kita mau ujian ya, mau ujian Ya, yang bahannya banyak sekali, kita stres, tambah-tambah lagi sakit mah, betul. lupa makan. Tambah Ya, lagi. ya, jadi yang jelas ya, kita perlu menyadari kalau misalnya kita dalam suatu perjalanan yang panjang, misalnya keluar kota ya, kemudian nggak sempat makan gitu.
jangan memicu dengan misalnya makan makanan yang asam atau yang pedas, belum makan terus makan yang buah-buah yang sangat asam atau sambal yang sangat pedas gitu. Jadi makin memicu asam lambungnya makin asam Oh, gitu ya. oke. Kan keasaman kan ada kadarnya ya. Makin asam nanti makin ini makin bisa mengiritasi lambungnya. Oh, Demikian. yes. Ya. Jadi berjaga-jaga ya, jangan sampai perut jadi kosong gitu ya dok ya, karena salah satu penyebab juga adalah perut kosong ya. Iya, atau ya mungkin kalau yang pertama ya kalau nggak ada makanan kita minum yang banyak deh supaya asam lambungnya jadi terencerkan gitulah kayak kita membuat sirup ya. Jangan kental-kental asam Wah, encerkan dulu. Minum dulu. ya satu tips Iya, ya, perut jangan tips sampai kosong, makan tips dikit-dikit yang gitu cukup ya, logis lah. dan minum air yang banyak. Kenapa? Iya. Oke, good tips ya dari Dokter Amel ya. Jadi itu tentang MAH ya. Jadi MAH itu bisa disebabkan banyak hal gitu ya. Tips tadi Dokter Amel kasih tips-tips gitu ya. Misalnya apa namanya kita perutnya jangan sampai kosong banget ya, Bro and Sis, Iya. terutama yang lagi kerja online biasanya gitu ya. Kita kan di sini di rumah semua dan online gitu. Jadi apa suka lupa makan gitu ya. Jangan lupa ya. Kalau perlu taruh di sebelah Bro and Sis makanan dan air putih ya. Nah, kalau kita kembali ke GERD ya, Dokter Ya. Amel ya. Jadi kalau GERD ini penyebab utamanya tadi apa namanya usus ya, salah satu yang disebut katup itu syarafnya melemah bisa jadi gitu ya. Itu aja penyebabnya ya, dok. Ya, banyak banyak faktor ya. Kan kalau misalnya seseorang stres ya, secara psikis memang ya persentasenya sedikit ya. Tapi kalau memang si apa otomatisasi membuka dan menutupnya kerongkongan ini ya, sambungan antara kerongkongan dan lambung ini tidak benar gitu, pengaturannya ya otomatis nanti asam lambungnya jadi naik ke kerongkongan tadi ya, menyebabkan perih gitu. Hmm. Mhm. Paling gampang Dokter Amel, kalau kita bedakan MAH dan GERD, itu sakitnya di mana, dok? Oh, kalau Rasa sakitnya sakit sama aja rasanya, tapi mungkin aja, kalau GERD ya lebih ke arah yang sampai kita bisa merasakan asamnya tuh di sini di pangkal lidah, karena aduh sampai kok ini kayak kayak kita mau muntah nggak jadi kerongkongan. gitu, kayaknya kok asam ya? Iya, Bisa kemana-mana ya. kasihan. Dan Iya, tentang ini, dan menarik juga nih dok, yang saya baca ya dari literatur-literatur saat ini autoimun banyak banget juga ya dok ya, iya betul. bahwa apa namanya hubungan. Jadi kalau autoimun itu penyebabnya apa kira-kira dok? Nah, ini pertanyaan yang susah nih. Dari Oke. sejak zaman dahulu ya, dokter-dokter ini mencari terus penelitian-penelitian ya mengenai autoimun ya. Yang sulitnya begini, kalau kita kan mudahnya ya, kalau kita bergaul misalnya dalam kelompok tertentu, misalnya kita punya grup senam A lah ya, kemudian tiba-tiba ada yang dari grup senam B gitu, kita nggak suka sama orang itu, kayaknya kita alergi ya sama orang itu gitu. Ya jangan sampai ya, ini contoh ya, contoh kalau dalam pergaulan ya. Nah ini kan alerginya dari orang lain ya, jadi kita bisa bilang ke teman-teman kan, kita kan grup senamnya grup A ya, kita 10 orang jangan gaul sama si X itu ya, dari grup B ya. Kan itu kayaknya terjaga ya, jadi kita tetap harmonis gitu kan, ibaratnya badan kita tetap harmonis ya. Tapi kalau misalnya ya, autoimun ini, misalnya kita grup senam itu ada orang 1-10 ya, kita alerginya tuh terhadap si orang nomor 6 dan 7 gitu. Nggak bisa dikeluarin. Atau mungkin contohnya gini lebih mudah. Misalnya dalam satu keluarga, punya anak 4 gitu. Nah alerginya terhadap 2 anak itu gitu loh. Kan susah ya. Kita mengeluarin nggak dianggap, kita Nggak nggak bisa. menganggap anak itu anak kita juga nggak bisa gitu. Nah ibaratnya kalau autoimun itu protein yang ada dalam tubuh kita, jadi anggota, maksudnya bagian dari tubuh kita sendiri, kok ditolak gitu oleh tubuh kita sendiri kan jadinya sulit ya. Hmm. Demikian, masih dicari-cari apa penyebabnya begitu ya. Salah satu sih kemungkinannya karena mutasi gen ya, karena mungkin sekarang banyak banyak terpapar radiasi ya, banyak polutan-polutan di udara atau di air, termasuk makanan yang kita makan ya, mungkin banyak zat pengawet, zat kimia. Hal-hal tersebut ada kemungkinan bisa mempengaruhi
rangkaian gen kita gitu. Bahkan jangan kita ya, orang lain ya. Bahkan misalnya contohnya ada orang-orang yang bekerja di bagian ronsen. Ronsen itu kan X-ray-nya menyebabkan Banyak. radiasi yang sangat tinggi. Atau di kantor-kantor nuklir ya, di Bandung juga ada, di Serpong ya. Itu juga berisiko tinggi untuk seseorang mengalami mutasi gen. Yang mudah mengalami mutasi gen adalah sel-sel yang masih terus membelah di tubuh kita. Contohnya sel telur, karena saya dokter kandungan ya, jadi memperhatikan itu, sel telur dan sel sperma. Nah, kalau terjadi perubahan pada calon ayah atau calon ibu ini, jika sel telur atau sel sperma yang sudah termutasi atau berubah ya, gennya itu bertemu dan jadi janin, jadi anak, akibatnya akan timbul individu yang istilahnya gennya sudah berubah gitu, bermutasi. Kita nggak akan lihat dari luar sih, tetap aja misalnya anaknya cantik, cakep, ganteng, tapi ternyata dia membawa suatu sifat yang ada dalam tubuhnya tersembunyi, ternyata dia autoimun. Demikian. Wow, jadi kita Iya. sampai sekarang pun ya dari pihak medis juga tidak tahu penyebab dari autoimun tersebut ya. Iya, Dan persisnya apa masih namanya, mencari-cari. masih mencari-cari gitu ya. Jadi kalau misalnya dok, kita melihat bahwa ini kayaknya ada gejala gitu ya, gejalanya, kira-kira gejalanya tuh bisa dibilang autoimun apa gitu ya, terus gimana cara ngatasinnya dok? Autoimun tuh banyak sekali ya, puluhan ya, bahkan katanya sekarang 80 ya, saya nggak hafal juga satu persatu ya. Yang banyak menangani biasanya dokter-dokter internis seperti ini. Bahkan mereka udah sekolah lagi, subspesialis, jadi konsultan imunologi, kebayang ya, udah spesialis, udah sekolah lagi, tambah 2-3 tahun untuk khusus dalam mempelajari ini ya. Nah, ya jadi misalnya gejalanya tuh ada ruam-ruam atau merah-merah di kulit yang penyebabnya nggak jelas. Kalau kita kan misalnya kepanasan di luar, merah pipinya wajar. Ini tidak kepanasan juga tiba-tiba merah-merah, kemudian sakit-sakit sendi. Nyeri sendinya seperti kalau kita mengalami flu berat itu loh. Tapi terus-terusan gitu. Atau tiba-tiba sakit sendi di lutut kan sering dengar ya orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis, RA disebutnya. Ya itu sakit-sakit sendi, bahkan bisa sampai gangguan ginjal, ya. Wow. Jadi banyak sekali sih, banyak sekali. Atau darah ya, misalnya mengapa ya orang ini kok HB-nya rendah terus gitu, atau trombositnya rendah terus, bukan karena DB loh. Jadi tidak ada demam, tidak ada penyebab apapun loh, kok aneh ya jumlah sel darahnya kok nggak normal dari biasa. Ternyata pas diperiksa, oh autoimun gitu. Jadi banyak sekali gejalanya macam-macam. Ya kalau mungkin yang terkenal sekarang lupus ya, yang banyak dikenal masyarakat ya. Ya itu kan seperti merah-merah di kulit gitu ya. Atau matanya nggak kuat terhadap sinar matahari. Sampai begitu. Banyak sekali ya, dok. Sekali, ya. Bisa sampai kena ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kita mengalami satu situasi yang kok kayaknya unusual dan berlangsung terus-menerus, better consult gitu ya dok ya? Ya, untuk betul. Mendapatkan cara mengetahui apakah benar ini autoimun atau tidak. Dan biasanya kalau seperti ini secara kedokteran bagaimana cara ngatasinya dok? Ada satu golongan obat namanya kortikosteroid ya, itu bisa diberikan ya, biasanya menolong. Selama gejalanya berat kita berikan obat itu sambil dipantau nanti makin hari kan makin menurun ya dosis obatnya ya, tapi dipantau setiap saat itu bisa sampai bulanan, tahunan loh. Ini tuh ya. Nah kalau misalnya nanti sudah berkurang, gejalanya sudah hilang ya bisa lepas dari obat ini sih. Tapi lepas dalam arti harus tetap kontrol misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, demikian sih. Jadi belum pernah yang sembuh total bertahun-tahun, nggak pernah timbul lagi tuh tetap harus dikontrol sih. Demikian. Tetap harus kontrol ya. So it's lifetime ya dok ya, jadi ya, itu betul. Bisa lifetime minum obat buat jaga gitu ya dok. Yang saya dengar juga sebenarnya juga ada dua sisi dari obat juga dok. Artinya kalau kita terus-menerus itu juga bisa berpengaruh pada organ-organ lain gitu dok ya. Iya betul, makanya harus terpantau sekali sih, gitu. Diusahakan supaya gitu. Kenapa?
Kadang-kadang kan pasien, udah habis obatnya beli sendiri aja lah, sekarang takut ke rumah sakit karena COVID gitu kan. Jangan begitu. Jangan gitu ya, tetap harus ya di ini ya. Oke, Ya. ya. Nah, ini menarik sekali buat saya karena apa namanya bagaimanapun kalau terkena penyakit autoimun gitu ya, memang harus minum obat terus-menerus gitu ya. But sebenarnya saya juga berpikir apakah ada solusi lain gitu ya yang lebih alamiah yang bisa membuat kita bisa lebih sehat gitu ya. Nah, Bro and Sis, Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang narasumber saya yang kedua. Beliau bernama Bapak Matias Kasih. Beliau adalah praktisi kesehatan natural health dan beliau adalah seorang pengusaha ya. Dan pengalaman dulu bekerja di perusahaan multinasional ya yang secara seluruh Indonesia ya, manajemen top, laptop, manajemen level, dan beliau sekarang membangun usaha di bidang kesehatan dan travel dengan berkembang di berbagai negara. Baik, saya mengundang Pak Matias. Pak Matias, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Ya, semuanya, Ibu Lani. Apa kabar? Kedengaran suaranya? ya, dengaran. Oke. Pak Matias, Salam. saya sangat interest gitu ya. Tadi Dokter Amel thank you banget gitu ya sharing keahlian beliau ya tentang dari sisi medis ya. Tapi saya juga melihat dari sisi lain, apakah Pak Matias bisa share tentang ada solusi lain nggak ya untuk menangani tadi tantangan MAH, GERD sama autoimun Pak? Silakan Pak Matias. Ya, thank you. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya. Thank you juga tadi sharing penjelasan dari Dr. Amel. Kita jadi dapat lebih dapat lebih banyak ya mengerti mengenai penyakit ini gitu ya. Saya sih nggak bilang ini penyakit ya, tetapi mengganggu, betul nggak ya? By the way, tadi ada yang nanya juga, kalau nggak salah, nama obatnya apa? Katanya, sama Dokter Amel. Nanti mungkin bisa di-share di sini ya. Karena tadi agak panjang, ada sol apa gitu kan. Ya, after this. Tetapi ya, ini menarik nih. Kalau saya, kenapa buat saya topik ini menarik? Karena kalau kita lihat di Indonesia 10 penyakit terbesar yang di Indonesia itu yang namanya autoimun, yang namanya sakit perut, MAH, GERD, apapun itu ya, sembelit, itu kan nggak masuk ya. Itu mungkin sakit yang ke-10 di atas itu. Yang terberat itu kan kita tahu ada yang namanya diabetes masuk di situ, stroke, jantung, bener nggak? CA, ya, paru, ya, liver. Nah, itu yang berat-berat gitu ya. Tetapi kalau saya lihat, walaupun kita bicara GERD, kita bicara asam lambung atau MAH, tidak mematikan, walaupun ada beberapa kasus yang saya tahu. Ada ya dok ya, kalau nggak salah, case-case ini menyebabkan akhirnya orang meninggal ada ya, tapi kan nggak banyak ya. Tetapi setengah mati, kata teman-teman saya gitu, setengah mati. Nah, menurut saya setengah mati lebih nggak enak, karena setengah matinya itu kan, benar nggak? Setengah matinya itu bisa setiap hari. Saya baru ketemu, kenalan juga, ada seorang teman dikenalkan, itu luar biasa. Ya, sampai badannya katanya kurus, ya, belum pernah ketemu juga. Ya, itu bertahun-tahun sambil jual mobil segala macam, tetapi kenapa? Karena tantangan sakit tadi gitu ya, sudah dokter segala macam. Nah, ini yang saya bilang tuh tadi setengah mati gitu kan, luar biasa. Seperti itu sih, Bu Lani. Oh, oke. Jadi kira-kira Pak Matias dari segi natural health bisa sharing kira-kira ada solusi nggak untuk hal ini? Oke. Nah, kalau dari sisi natural health, mungkin sebagian dari kita bicara mengenai obat, terus ketergantungan obat juga takut, ya, termasuk saya. Saya berusaha sebisa mungkin kalau tidak menggunakan obat, ya, mengurangi. Nah, mungkin kalimat natural health itu buat saya adalah mengurangi sebisa mungkin penggunaan bahan-bahan kimia, ya, bahan-bahan kimia. Sudah cukup lama
saya coba ya. Jadi kondisi barang-barang makanan yang natural seperti itu. Nah, saya mengenal satu produk ya, kebetulan dikenalkan waktu itu dari teman dari Singapura. Produknya namanya Alpha Meta. Ya. Nah, yang saya tahu ini adalah produk natural karena dari beras. Ya. Jadi setelah saya tahu dan saya pergunakan dan saya pakai selama bertahun-tahun, kami mengenalnya itu 2011 kalau nggak salah. Jadi sudah 9 tahun, ya kan? Dan setelah kami share, kami pakai, dan kami merasakan sangat-sangat terbantu. Makanya hari ini, terima kasih, saya kan boleh sharing ya sedikit pengalaman kami terkait dengan tantangan yang tadi, apakah itu GERD, apakah itu MAH, maupun beberapa teman-teman yang juga punya tantangan autoimun yang saya dengar dan saya lihat sendiri sangat terbantu, dan sekarang sebagian sudah recovery penuh, sebagian sudah sangat-sangat terbantu. Boleh saya share sedikit, Ibu? Silakan Pak. Ya, oke. Ya. Kelihatan? Oke Pak, oke. Bosan dengan obat. Nah, ini yang saya coba share di sini ya. Bosan dengan obat. Ada GERD, ada autoimun, ada MAH. Ya kan? Tadi Dokter Amel bilang autoimun itu banyak banget. Saya ambil ini katanya lebih dari 100 tipe, jenis. Sekarang mungkin udah berapa banyak, saya nggak tahu juga ya. Ternyata, waktu ditanya ada macam-macam. Oh, begitu ya. Saya cuma kira-kira ada yang di sendi, ada yang di kulit, ada yang di paru, macam-macam gitu ya. Nah, next. Kalau kita bicara mengenai sakit, ya, sebagian besar penduduk di dunia ini, khususnya di Asia, itu pasti kenal makanan ini. Betul ya? Semua yang namanya biji-bijian, umbi-umbian, apakah itu jagung, apakah itu beras yang boleh beras putih, kemudian coklat, ada sekarang beras hitam, beras merah, betul ya? Macam-macam ya. Sambil TikTok boleh ya, Ibu? Nah, kalau kita lihat sekarang ini adalah makanan utama, kalau saya bilang. Ya, makanan utama dari sebagian besar manusia, mungkin di Eropa sana bicara mengenai kentang dan lain-lain, tetapi ini adalah raw food. Dari dulu sampai sekarang kita makan ini. Dan saya sangat suka kalau kita bicara mengenai Alpha Meta adalah kenapa? Karena ini memang adalah makanan utama. Bentuknya saja disebut, di branding dengan nama Alpha Meta. Sebenarnya nasi gitu loh. Nasi yang diproses dengan teknologi khusus. Ini ya. Dan ini memang murni. Nah, kalau saya bilang murni artinya tidak mengandung campuran katakanlah herbal atau apapun. Ini adalah makanan yang sehari-hari kita makan. Cuman dengan teknologi ini disebut sekarang alpha PSP. Itu bisa dicek nanti di Google ya. Itu adalah alpha polysaccharida peptide. Ya, ini adalah kandungan ada asam amino, ya, ada lemaknya, lemak jenuhnya, ya. Jadi polisakarida dan peptida. Nah, apa sih sebenarnya? Tadi saya bilang ini adalah ekstrak dari beras organik yang diperkaya. Tentunya ada dimasukin antioksidan, vitamin-vitamin tertentu. Tetapi prinsipalnya, dasarnya ini adalah ekstrak beras organik. Artinya apa? Jelas, beras, makanan utama kita. Ya. Dan yang menarik, prosesnya, karena organik itu dari awal pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan, sampai penyimpanan itu semuanya disertifikasi, baik di Amerika, ya, organisasi organik di Amerika dalam nama USDA, maupun di Eropa. Ini yang saya tahu, ya, nih lambangnya. Kedua, kita tahu sekarang karena kebutuhan orang, otomatis kita melakukan intensifikasi. 1 tahun mungkin panen bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan, betul ya, sehingga efektif. Tetapi apa yang digunakan? Menggunakan pupuk, macam-macam teknologi.
Nah, proses yang saya tahu di Alpha Meta, prosesnya itu balik ke puluhan tahun ke belakang. Ya, jadi ke puluhan tahun belakang itu panen cuma 1 kali dalam setahun. Ya, tidak menggunakan pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira otomatis apa yang kita makan ini otomatis sangat-sangat bagus, ya kan? Nah, dari sisi teknologi juga menarik. Kenapa? Karena secara teknologi ada 2 teknologi yang dipatenkan dan ini adalah teknologi Amerika. Ya, saya tahu karena bicara dengan konsultan mereka, beberapa penemunya, ya. Jadi waktu itu setelah tahu, wow, this is a very good product gitu loh. Ya, pertama adalah teknologi stabilisasi. Artinya apa? Pada saat beras itu diambil, dia otomatis langsung diproses sehingga tidak ada oksidasi, ya otomatis bahannya, materialnya masih tetap segar, ya, konsisten, kualitasnya, standarnya terjaga. Kedua adalah hidrolisis mekanis. Nah, proses ini adalah menyebabkan Alpha Meta pada saat kita makan itu sistemnya adalah pracerna, pre-digest. Ini yang to be honest nggak banyak. Ya, artinya apa? Karena tidak perlu dicerna, pada saat dimakan otomatis terserap ke dalam usus, ke dalam sel darah kita langsung. Energinya full kita dapat. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik menurut saya. Nah, ceritanya seperti apa untuk gambaran kasarnya? Ya, untuk gambaran kasarnya, pre-digest ini menurut saya sama seperti kalau kita sakit nih ya. Nanti mungkin Dokter Amel bisa share juga. Kalau saya gambaran kasarnya seperti ini. Pada saat sakit saya nggak bisa makan, capek, lemah, betul ya. Terus untuk mendapatkan nutrisi apa? Kira-kira? Bagaimana saya dapetin nutrisinya? Di infus. Ini saya jadi ngomong sendiri nih. Ya. Ya kan kalau kita bisa interaksi lebih enak. Di infus kan, bener nggak? Iya kan? Ya. Nah, di infus itu berarti makanan lewat infus langsung terserap dalam darah. Ya. Nah, konsepnya kurang lebih sama. Konsepnya kurang lebih sama. Ya. Sorry. Konsepnya kurang lebih sama, ya. Kalau saya bilang ya. Nah, ini. Pada saat kalau kita lagi makan, apapun makan, kita kan ada proses penyerapan, ada proses digest, ya, penyerapan makanan, betul ya? Nah, itu disebut beta glukan prosesnya. Ya, pada saat kita makan, diserap energi kita, ya, makanan itu lagi diproses, diusus. Nah, warnanya, sel-selnya itu warnanya katanya ya, saya bukan ahlinya, tapi mereka yang menggambarkan ini biar orang-orang seperti kita, orang-orang umum ini bisa punya pemahaman, gitu ya. Nah, seperti ini. Warnanya yang hijau-hijau ini, bentuknya besar. Sementara sel jonjot usus kita, pori-porinya tuh kecil, yang biru-biru ini. Ini tidak bisa masuk. Jadi apa yang harus dilakukan? Tubuh harus mengeluarkan energi sebanyak 35 ATP untuk menghancurkan ya makanan tersebut, sari pati makanan tersebut sehingga bisa menjadi kecil yang bentuknya berwarna oranye. Ini yang diserap. Ya. Akibatnya apa? Energi yang sebenarnya adalah 36 karena kita perlu keluarkan 35, otomatis sisa yang terserap ke dalam mitokondria sel inti kita adalah cuma 1 ATP. Tetapi kalau dia itu sifatnya adalah alfa glukan atau saya di sini bilang adalah pre-digest, tidak perlu dicerna lagi, otomatis 36 masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam darah kita langsung. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada cukup? Lanjut, Pak. Nah, clear ya? Lanjut, Pak. Nah, ini yang saya paling senang. Kenapa? Karena ini adalah fungsi utama dari Alpha Meta. Sebenarnya sampai di situ titik sudah.
manfaatnya jelas, dia itu sifatnya pre-digest sehingga semua energi makanan saripatinya masuk ke dalam tubuh kita, 36 ATP, 100% masuk ke dalam mitokondria. Sehingga sel tubuh kita itu bisa regenerasi, mengembangkan diri, ya, memperbaiki diri, dan mengeluarkan enzim-enzim yang diperlukan itu lebih baik dan lebih optimal. Ya, nah, selain untuk kesehatan, apalagi manfaatnya, ya kan? Emang hanya itu saja contohnya, ya. Nah, kita lihat, ya. Kalau saya lihat di sini, anak-anak bisa otomatis bisa menggunakannya campur di susu, ya. Selain kalau kita orang dewasa langsung minum, ya. Kalau anak-anak kecil mungkin takarannya diperkecil, bisa dimasukin ke dalam sup, dicampur dalam bubur, jangan dikasih gula, ya, saran saya, ya, pengalaman kita. Ini juga advice dari advisor dari perusahaan. Beberapa teman juga menggunakan untuk perawatan tubuh, ya, perawatan wajah, lulur, ini luar biasa sekali, ya. Dan selain membantu beberapa tantangan penyakit tadi, ya, bisa juga ditabur, ya, seperti luka diabetes ini bisa dipakai ditabur, ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sini yang hadir punya tantangan kesehatan, tadi kita bicara apakah itu GERD, autoimun, MAH, maupun beberapa tantangan penyakit yang lain, ya, kita bisa start dengan konsumsi alpha meta 3 kali sehari. Nanti setelah ini saya akan coba share video dari Dr. Mark Smith. Beliau adalah salah satu pakar internasional bicara mengenai pendidikan, mengenai sel, ya. Saya selanjutkan. Di sisi lain, kalau kita lihat bahwa produk ini juga mendapatkan berbagai macam kerjasama, ya, contohnya IRRI, segala macam. Anda bisa lihat di sini dengan Vietnam, ya, dengan university dari Amerika, ya, Thailand, dan berbagai macam organisasi lainnya. Di sisi lain, juga punya sertifikasi komplit. Ini yang membuat saya aman. Ya, Bulani, Dr. Amel, kita perlu, kalau ada produk yang bagus, kita bisa meyakinkan diri kita juga memang punya sertifikat-sertifikat yang tadi dibicarakan. Ya, halal sertifikat, ini adalah produk yang di Singapura cukup terkenal dengan modal healthier choice dan lain-lain, ya. Ini terakhir adalah bisa dipakai oleh ibu-ibu yang dalam hamil, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua maupun orang sakit. Jadi komplit, ya. Seperti itu. Lengkap sekali kalau menurut saya. Ya. Nah, untuk sedikit memberikan gambaran, ya, tambahan informasi dari produk, karena saya bukan dari perusahaan, saya pengguna, ya. Jadi apa yang saya sharing berdasarkan apa yang saya pakai, keluarga kami pakai selama ini, mulai dari beberapa tahun yang lalu, ya. Beberapa tahun yang lalu itu dari 2011, ya, by the way. Jadi apa yang kami rasakan sampai hari ini itu yang kami share. Tetapi berikut ini boleh saya kasih sedikit tambahan penjelasan dari Dr. Mark Smith, ya. Silakan, Pak, silakan. Oke. Jadi menarik, ya, tadi Pak Matias sharing dari Belinas, ya. Oh, silakan. I am Dr. Mark Dargan-Smith. I have over 40 years of integrative medicine experience and now do a lot of research in both functional foods, nutraceuticals, and in stem cell regeneration. Actually, I have been taking this Alpha Meta formulation for over 20 years now, and I'm happy to say I'm
getting close to 70 years young and feeling 30 to 40. And I attribute a lot of that to the alpha meta formulations. And those with metabolic dysfunction, they call it syndrome X, such as diabetes, heart disease, hypertension, cancer, AIDS, Alzheimer's, and even the elderly whose immune systems may be compromised just due to age and not function as well. So what's the solution? Empower your immune system and resistance with alpha meta and your lifestyle. You may ask, okay, how does alpha meta strengthen the immune system? Our immunity is our inner defense mechanism to protect ourselves. There are two steps of prevention. One, non-specific or local protection from any pathogen. Number two, specific defense mechanism or systemic function. Now, alpha meta can strengthen the immunity at the mucosal cells. Not only can alpha meta enhance the immune system by building and strengthening the immune cells, it can help with leaky gut syndrome, which can increase your toxic load and inflammation. Alpha meta improves all metabolic dysfunctions, such as diabetes and the others as well that we mentioned, thus making individuals stronger and recover much faster. Alpha meta can help with the overall health condition. It can repair and rebuild the mucosal lining of the lung. It can provide the bioavailable amino acids not only to help the liver produce all the antioxidants it needs, such as glutathione, SOD, and such. It needs to fight the free radicals and eliminate toxins, but also to provide the amino acid cysteine, which is essential for respiratory lung function. Can also provide the energy the body needs to create and regenerate new lung cells. It can also reduce the inflammation in the body by modulating the immune system. Well, an individual should take the alpha meta in warm water, 10 grams 3 times daily, now in this current situation, to build and strengthen the immune system, as well as for energy, so all cells can function at their highest level for prevention as the first line of defense. Get good exercise, eat healthy food, and take your alpha meta daily, and you will live a long, healthy, virus-free life. So feel empowered, especially when you have alpha meta power in your system. We can save so many lives around the world if everyone were taking this wonderful, functional food, alpha meta. Thank you. Seperti itu Bu Lani. Jadi kebetulan saya kenal berapa kali juga ketemu dengan Dr. Mark Smith ya. Lihat ya wajahnya usia di atas 70-an tahun tapi wajahnya masih luar biasa ya kayak baby face. Betul nggak? Ya. Dan beliau by the way terlibat di kalau nggak salah di Amerika sana John Collins kalau nggak salah mengenai stem cell ya. Dan penelitiannya luar biasa banget bahwa alpha meta juga bisa sangat membantu kurang lebih seperti itu. Nah, dari tadi saya bicara mengenai alpha meta, tapi apa hubungannya sama tadi ya? Belum dibahas ya, betul ya? Apa hubungannya sama GERD, sama autoimun, sama ini? Karena selama ini setelah kita pakai, kami pakai gitu ya, menggunakannya secara kontinu, teman-teman yang kami rekomendasikan mereka pakai, ternyata banyak sekali dari teman-teman ini terbantu. Khususnya bicara mengenai tantangan asam lambung, perut, rasa mual, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya membaca berbagai artikel termasuk dari alpha meta dan dari diskusi dengan Dr. Mark Smith maupun dari yang membuat alpha meta ini, saya akan coba share 2 slide ini. Ini yang mungkin akan membantu kita sedikit memahami kenapa alpha meta ini sangat bagus khususnya untuk usus dan khususnya untuk tubuh kita terkait bagaimana regenerasi sel tubuh. Ya. Saya lanjut. Oke. Nah, oke, pertama, alpha PSP ini alpha meta sebagai makanan sel. Nah,
kita lihat yang di tengah ini adalah inti sel. Ya, inti sel itu mitokondria. Betul ya, Dokter Amel ya. Itu ada inti sel. Itu adalah kalau kita bilang ini adalah pabrik PLN yang menghasilkan energi buat tubuh. Kalau mitokondrianya mati, ya kita mati. Sel-sel tubuhnya habis. Inilah yang mengenerate sel-sel baru. Kemudian kalau misalnya menghasilkan enzim, ya, antioksidan, hormon dan lain-lain itu ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya ada yang kurang, dia proses seperti itu. Nah, kalau kita lihat dunia saat ini berbeda dengan 50, 70, 100, 200 tahun yang lalu. Setuju ya? Saat ini kita bicara yang namanya free radical, radikal bebas ya, yang negatif, positif, yang di luar sana itu mengganggu tubuh kita. Ya, betul ya? Nah, apa saja yang namanya free radical itu, ya mungkin dalam tubuh kita sendiri itu ada yang namanya proses-proses metabolik yang menyebabkan timbulnya free radical. Tetapi yang saat ini yang paling banyak kita ketahui, satu, lingkungan sekitar kita, polusi, timbal dan lain-lain itu menyebabkan free radical. Ya, kemudian radiasi ultraviolet itu juga yang belakangan ini muncul dengan penggunaan HP, WiFi yang sangat tinggi, kita bilang ini adalah EMF, electromagnetic frequency. Ya, ini sangat-sangat mengganggu dan bisa mungkin itu adalah menyebabkan terjadi mutasi sel secara tidak langsung juga. Banyak penelitian masih kontroversi, ya. Tetapi seperti halnya rokok, butuh mungkin 200 tahun untuk membuktikan rokok dan sekarang ditulis di label berbahaya, dilarang, segala macam, menyebabkan kanker dan lain-lain. Tetapi proses untuk men-stop itu, rokok, itu butuh proses yang panjang, 100 tahun lebih. Ya. Hal yang sama untuk EMF, ya, electromagnetic field, hal yang sama. Ya. Jadi free radical apalagi? Ada makanan-makanan juga, makanan kaleng dan lain-lain yang mungkin bukan natural. Nah, ini menyebabkan apa? Terhadap inti sel tubuh kita, dia bisa menyebabkan kerusakan dysfunctional, ya. Terjadinya perusakan-perusakan itu menyebabkan tubuh kita bisa bermutasi juga, sisi lain jadi alergi, ya kan? Sering kita dapat informasi seperti itu kan, alergi debu lah, alergi kacang lah. Kenapa? Karena mungkin makanan-makanan yang dimakan itu sudah bukan natural lagi, GMO. Di Amerika Serikat katanya, balik lagi kemarin saya ikut beberapa seminar, mengatakan mungkin sudah lebih dari 70% tomat, kacang-kacangan, GMO. Artinya sudah proses kimia dan lain-lain. Nah, kalau tubuh makan seperti itu, pasti kemungkinan besar bisa menyebabkan terjadinya perubahan gen, perubahan struktur sel, saya tidak tahu. Ya, tetapi ada kemungkinan banyak penelitian yang mengarah ke sana. Nah, alpha meta menariknya setelah saya pelajari alpha PSP ini ya, yang prosesnya adalah nano, itu masuk ke dalam mitokondria, ya, masuk ke dalam mitokondria, memberikan energi yang full dan bisa menghalangi melawan free radical. Ya, kenapa? Dia bisa menghasilkan antioksidan. Ya, antioksidan ini apakah namanya glutathione, katalase, superoxide dismutase. Ini semua ada di literatur dari alpha PSP. Ya, jadi saya tidak buat ini. Ini ada di literatur alpha PSP. Ketiga antioksidan ini ternyata merupakan salah satu elemen yang sangat bagus untuk tubuh bisa melawan free radical. Ini ada di dalam alpha PSP sebagai fuel, sebagai energi, ya, sumber energi buat kita. Next, yang kedua. Nah, ini yang disebut leaky gut syndrome. Memang ngobrol-ngobrol tadi sama Dr. Amel masih banyak sekali perdebatan, ada yang bilang iya, ada yang enggak. Kalau kita lihat di berbagai literatur masih diragukan, tetapi dari berbagai diskusi yang kami ikuti juga beberapa teman-teman dokter
khususnya teman-teman yang berkecimpung di functional medicine, ya, membicarakan bahwa yang namanya leaky gut syndrome ini itu ada kemungkinan potensi mengarahkan kepada autoimun. Kenapa? Nah, kalau saya lihat, kalau kita kembali ke chart ini ya, kalau kita lihat, ya kan? Nah, di usus halus kita itu sel-sel jonjotnya itu sangat halus. Ya, pada saat kemungkinan karena faktor asam, karena faktor luka, sel-sel jonjot itu ada lubang. Ini yang disebut sebagai leaky gut. Ya, nah lubang-lubang seperti ini kecil itu menyebabkan makanan, ya, makanan yang kita makan itu diserap tidak sempurna. Karena tidak sempurna, masuk langsung ke dalam sirkulasi darah, ini bisa menyebabkan, di sini disebut ya potensi autoimun, inflamasi, termasuk penyerapan makanan yang tidak sempurna. Nah, ini adalah salah satu sindrom. Dan apa manfaat alfa meta? Ya, apa manfaat alfa meta? 2. Di sini saya bisa bicara. Ya, ini dibilang akibat dari leaky gut ini menyebabkan kemungkinan alergi maupun artritis. Ya. Dan inflamasi ini juga bisa menyebabkan penuaan dini. Sementara alpha PSP ini adalah senyawa bioaktif yang sangat bagus untuk membantu satu, meningkatkan fungsi enzim pencernaan. Karena pada saat kita makan, otomatis ya dia akan menghasilkan aktivitas proenzim sehingga enzim pencernaan kita itu jauh lebih banyak dan dia akan melapisi dinding usus kita. Yang kedua, proses perbaikan saluran pencernaan ya. Kenapa? Karena dia memberikan energi yang baik melalui polisakarida, peptid ya, sehingga yang tadi dibilang melapisi sel jonjot usus. Nah, harapannya kalau kita ambil contoh lah, kalau misalnya dinding usus kita itu lobang-lobang, pada saat kita minum alfa meta, yang dalam pikiran saya adalah dia itu dilapisi. Lama-lama proses ini kan dia itu nutup, sehingga akan memperbaiki metabolisme dan lain-lain. Ini kurang lebih gambarannya seperti itu, Lani. Ya, kira-kira seperti itu bisa memberikan sedikit manfaat. Impact-nya apa? Kalau luka di lambung itu pelan-pelan dia dilapisi, tertutup, dan sel-sel baru terbentuk itu langsung berfungsi dengan baik, otomatis kan akan mengurangi tantangan-tantangan yang tadi disebut. Ya, itu dari saya. Masih di mute, Bu. Suara saya jelas ya? Ya, jadi tadi Pak Matias memberikan solusi ya yang dipakai oleh keluarga ya. Jadi dari segi makanan ya, kalau menurut ada tambahan dari Dr. Amel tentang ini? Ya, terima kasih. Alfa meta ini memang sangat baik ya, selain yang ukurannya nano tadi, jadi lebih mudah diserap oleh membran sel. Membran sel kan ada pori-porinya tadi ya, jadi lebih cepat, lebih mudah dan menghemat energi kita sehingga energinya bertambah banyak. Juga kabar yang gembira, saya boleh ya meninjau dari sudut yang lain ya Pak Matias ya, silakan, minta silakan. izin. Justru kita mau dapat banyak. Ya, jadi karena alfa PSP yang di dalam alfa meta itu merupakan makanan sel yang sangat baik, yang sangat baik dibutuhkan oleh mitokondria dan lain-lain. Mitokondria itu ibaratnya kalau melihat sel sebagai badan kita ya, tubuh kita ya. Mitokondria itu salah satu organ gitu, misalnya jantungnya gitu ya. Kemudian kan ada organ-organ yang lainnya juga, ada ginjal, ada paru-paru. Nah, sel juga sama, punya berbagai macam organ gitu. Namanya organel. Saya belajar biologi di ITB jadi
Jadi waktu itu memang belajarnya biologi yang kecil-kecil, yang biologi molekul, disebutnya biologi molekuler. Nah, di sana dipelajari sih tentang membran sel, organ-organ apa yang ada di dalam sel dan fungsi-fungsinya ya. Dan kabar yang gembira lagi karena alfa meta ini atau alfa PSP ini memang sangat dibutuhkan oleh sel dan cocok sekali tentunya akan meningkatkan fungsi-fungsi organ tersebut. Jadi ibaratnya kalau organ badan kita juga kuat, ya kan, jantungnya kuat, paru-parunya kuat, ginjalnya kuat, semuanya bagus, otaknya bagus, tentunya badan kita sehat. Nah, tadi kan badan kan diumpamakan sebagai sel ya. Nah, kalau selnya kuat, dia juga tidak mudah terkena pengaruh dari bakteri atau bahkan virus yang mungkin ikut serta dengan makanan kita masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam usus, bisa aja kan. Misalnya kan kita suka dengar yang sakit tipes tuh kan. Sakit tipes kan berarti bakterinya masuk sampai dalam usus itu gitu ya. Betul. Nah, ini jadi karena sel-selnya kuat walaupun ada bakteri atau virus, jadi dia tidak bisa dilawan gitu ya, sehingga kebocoran-kebocoran di sel-sel usus itu tidak terjadi gitu. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita datang ke pesta pernikahan ya, sekarang udah lama ya nggak pesta pernikahan ya, udah 3 bulan ya. Jadi ingat yang dulu. Kangen. Kan ada pagar ayu ya, ada pagar ayu kan. Ibaratnya sel itu kayak seperti pagar ayu tapi yang rapat gitu loh. Pagar ayu atau pagar bagus yang rapat-rapat gitu barisnya. Kalau kerusuhan pagar betis ya, bukan pagar ayu ya kalau kerusuhan ya. Nah, kalau selnya bagus semua, sehat semua, si pagar-pagar ayu ini atau pagar betis ya yang menjaga para demonstran itu ya, kan barisannya rapat. Tidak mungkinlah ada demonstran yang misalnya berhasil menyusup sampai ke kantor DPR atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya beberapa di antara orang yang baris ini sakit gitu atau jatuh pingsan gitu ya, ibaratnya selnya 1, 2, 3, 10, 20 jatuh pingsan ya, akibatnya kan bisa bocor ya, bisa ada yang masuk tuh demonstrannya ke rumah siapa Pak Wali Kota, jangan sampai ya rumahnya, atau kantor DPR gitu ya ibaratnya. Jadi nggak boleh sampai barisan sel ini nggak boleh sampai 1, 2, 10 selnya tuh pingsan atau mati tuh nggak boleh, pokoknya harus sehat semua. Nah, jadi dengan diberikan nutrisi yang baik tentunya kan selnya akan berbaris dengan rapi dan rapat sehingga tidak memberikan kesempatan untuk bakteri atau virus itu masuk gitu. Demikian sih. Tuh kalau kan, boleh kalau dianalogikan. Ya kan, dokter yang cerita tuh lebih mantep, lebih wah, ya kan. Jadi kalau pagar tuh nggak boleh bocor ya, kayak pagar rumah kita kan pokoknya nggak boleh kalau 1, 2, 3 tiangnya roboh ya nanti pencuri masuk dong. Pencurinya ya itu virus sama bakteri. Kalau di usus. Menarik sekali loh paparan dari Dr. Amel ya dan Pak Matias gitu ya, menawarkan satu solusi yang natural dan alamiah ya terhadap tantangan yang kita hadapi ya Bro and Sis, GERD, MAH dan autism ya. Nah, ini katanya supaya karena kita nggak tahu ya pagar kita tuh bolong-bolong nggak kuat apa pagar kita kuat gitu ya, karena itu penting sekali menjaga nutrisi yang masuk ya, itu yang saya highlight ya, bisa dari makanan ya. Dan kita mau lihat nih karena saya diperkenalkan dengan beberapa teman ya Bro and Sis yang meminum ya alfa meta, mengalami tantangan kesehatan tapi meminum alfa meta dan sekarang sangat menikmati kesehatan yang baik sekali ya. Jadi saya ingin mengundang yang pertama Ibu Cordelia Febrina, seorang mompreneur ya, dan beliau adalah seorang pengusaha dan pernah mengalami TBC di usus ya, dan terbantu ya dengan alfa meta. Ya, silakan Ibu Cordel, boleh sharing sedikit ya tentang pengalaman dari Bu Cordel, silakan. Ya, kita tunggu. Masih mute Bu Cordel. Masih mute ya, ya di unmute Bu, ya. Oh ya, Bro and Sis, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya, ditulis ya. Saya udah lihat ada pertanyaan ya di chat ini, langsung ketik aja ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Lani, terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya tadi mendengarkan paparan dari Dr. Amel dan Pak Matias tuh jadi flashback gitu, karena saya pernah mengalami tantangan di bagian perut gitu ya, di bagian pencernaan. Jadi saya tuh dulu pernah kena namanya TBC tapi di usus gitu. Jadi saya dulu anak kos yang suka melewatkan sarapan gitu, sehingga
ya daya tahan tubuhnya kurang bagus sehingga virus gampang masuk gitu, sehingga saya kena TBC usus saat itu. Jadi itu adalah satu tantangan kesehatan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup, karena saya diopnam selama 30 hari, kemudian juga usus besarnya dipotong 30 cm gitu ya, dan treatment pengobatan TBC itu kan harus mengasup obat selama 6 bulan berturut-turut gitu ya. Dan setelah itu, setelah 6 bulan berlalu, bertahun-tahun saya belum ada di kondisi tubuh yang fit gitu. Jadi saya banyak banget tantangan di urusan pencernaan gitu, gampang mahlah, gampang sensitif, kemudian kadang-kadang juga pingsan gitu. Jadi saya merasa sangat tersiksa saat itu, sampai akhirnya tahun 2014 saya dikenalkan oleh teman saya Alpha Meta ini gitu. Saya merasa begini, oh ini adalah satu solusi dan caranya juga sangat alami gitu ya. Saya mengasup Alpha Meta dengan diiringi doa gitu, semoga Alpha Meta ini menjadi jalan saya untuk kondisi tubuh yang lebih baik gitu. Jadi ya udah, saya minum sehari 3 kali teratur, dan yang saya rasakan sih, saya dari 2014 sekarang 2020 ya, yang saya rasakan sih saya jauh lebih fit gitu, kemudian juga kondisi pencernaan saya jauh lebih baik gitu, saya tidak sesensitif dulu. Kalau dulu tuh salah makan aja udah langsung diare hebat gitu ya. Pokoknya urusan usus-ususan, lambung dan segalanya tuh dulu sangat sensitif. Nah, dengan mengkonsumsi Alpha Meta ini saya sangat terbantu gitu, Bu Lani. Jadi saya selain urusan pencernaan itu juga ada bonus juga ke kulit, Bu Lani. Jadi ke kulit juga jauh lebih sehat gitu ya, karena tadi Pak Matias juga menjelaskan kan kalau habis minum Alpha Meta sisanya saya jadikan masker gitu. Jadi wah, ini adalah satu produk yang pantesan kulitnya sis ini beda ya. It's long. It's long. Ya itu bonus ya, bonus karena buat saya kesehatan adalah satu modal untuk kita bisa beraktivitas setiap hari. Gitu Bu Lani, kesaksian dari saya dengan meminum Alpha Meta. Terima kasih. Wow, thank you ya Sis Cordel ya, Bu Cordel. Ini luar biasa banget ya. Jadi dengan minum Alpha Meta, sel-sel kita di dalam rapet-rapet dan kuat ya menghadapi virus dan bakteri, juga kulit kita jadi makin kinclong ya, dia punya kerutan menghilang ya. Wah, itu impian wanita ya, suara hati. Oke, saya akan lanjutkan, thank you ya Bu Cordel. Saya akan lanjutkan dengan testimoni kedua, Bapak Boni Rizky. Beliau adalah seorang kontraktor ya, pengusaha, akan sharing tentang tantangan mah ya di saat puasa ya, dengan menggunakan Alpha Meta. Silakan, Pak Boni. Selamat sore, Ibu Lani. Selamat sore. Ya, silakan Pak Boni. Oke, ya Ibu, ini saya mau sharingkan mengenai sakit mah saya ya. Sebenarnya kan sakit mah saya itu kan dari SMA saya sakit mah karena telat makan, ya kan. Jadi kalau saya merasakannya itu pas waktu lagi puasa. Jadi saya setiap puasa itu saya pasti kalau 10 hari saya libur puasa sekitar 2 hari gitu kan. Terus habis itu nanti saya mulai lagi. Terus kemudian saya libur lagi. Kenapa? Karena kalau pas lagi puasa kan secara konsisten itu, jadi akhirnya mau dipaksain puasa juga pasti muntah gitu Ibu Lani. Nah, setelah ada Alpha Meta, jadi saya itu minum itu sebelum puasa ya. Jadi saya minum rutin sehari 3 kali, dan saya nggak merasakan lagi yang mengenai kalau sakit mah kan orang kan keringet dingin, mual, mau muntah gitu kan. Obatnya apa biasanya? Minum teh botol atau minum es teh manis atau teh manis hangat ya gitu kan. Nah, setelah saya minum Alpha Meta itu rutin sehari 3 kali, ketemulah puasa pertama saya setelah saya minum rutin Alpha Meta. Itu saya nggak merasakan, jadi setiap hari itu rutin aja saya minum. Rutin, terus habis itu puasa juga rutin. Jadi akhirnya kok saya nggak ngerasakan keringet dingin, terus habis itu mual-mual. Biasanya kalau sebelum minum Alpha Meta, itu saya pasti hari ke-9, hari ke-10 itu udah apa ya, kalau istri saya bilang itu
muka saya itu udah layu gitu kan. Itu udah pasti harus istirahat dulu, makan rutin baru saya bisa puasa lagi. Setelah minum Alpha Meta ya sampai sekarang ya, berarti sekitar 6 tahunan itu saya alhamdulillah puasanya nggak ada masalah. Mahnya juga saya udah nggak menemukan. Biasanya sih kalau teman-teman yang merasakan mah itu ya pasti kan nggak sarapan aja jam 11 pasti udah gemeter ya kan. Jadi begitu sih kalau buat saya. Oke, thank you Pak Boni testinya ya. Jadi sekarang puasanya lancar ya, tidak ada tantangan, mah jadi hilang ya. Nah, kita akan lanjut ya ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Nah, di sini bisa tanyakan kepada Bu Dr. Amel atau Pak Matias ya. Di sini saya udah dapat beberapa pertanyaan. Saya mulai dari Dwi Ismayanti ya. Saya bacakan ya. Kalau saya punya tantangan kesehatan, awalnya didiagnosa demam reumatik atau RA, lalu sempat diduga lupus. Sekarang diagnosa HSP. Obat sudah saya konsumsi tapi kambuh lagi. Katanya dari gigi bolong bermasalah. Lalu dicabut gigi sampai 5 gigi. Oke. Ada pertimbangan yang banyak, akhirnya saya pending buat operasi gigi lagi. Ada solusinya dari Ibu Dr. Amelia, terima kasih, dan punya mah juga ya, dan Ibu dari Dwi begitu juga ya, punya mah selalu minum obat, ingin coba lepas dari obat. Ya silakan Dr. Amel, cukup jelas tadi? Ya, terima kasih, cukup jelas. Cukup jelas pertanyaannya, tapi penyakitnya rumit. Dokter kalau ditanya gini mikir juga loh. Ya. Pertama untuk sakit mahnya kan tadi sudah ada jawabannya ya dari Pak Matias, jelas ya. Kalau tidak mau obat ya ke nutrisi yang natural ya, bisa pakai Alpha Meta tadi salah satu alternatifnya ya, untuk memperkuat ya barisan sel-sel di lambungnya itu ya. Saya pakai bahasa yang mudah ya, barisan saja ya. Barisannya harus rapat dan baik gitu ya, harus kompak ya. Kemudian kalau tentang diagnosa rheumatoid arthritis itu yang dahulu disangka lupus, mungkin kelihatannya ada gejala ke arah autoimun juga ya. Tadi kan disebut-sebut juga dengan ada gigi ya. Gigi juga dituduh tanda petik ya sebagai penyebab ya. Ya bisa saja memang infeksi di gigi itu bisa saja sih mempengaruhi ke bagian tubuh yang lain karena ada peradangan, zat-zat peradangan itu juga bisa mempengaruhi bagian tubuh kita yang lain gitu. Bahkan misalnya kalau pada pasien lain ya bisa berpengaruh ke jantung juga gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh begitu ya. Bolong di gigi biarkan saja gitu ya. Infeksi di gusi biarkan saja, ternyata bisa berpengaruh ke organ yang lain. Nah, ini kan diduga ya salah satu sumber infeksinya itu dari gigi sehingga perlu dicabut atau diobati ya. Jadi Ibu Dwi kalau saya sarankan kembali berkonsultasi dengan dokternya karena mohon maaf saya sulit ya kalau mendiagnosa dari jauh ya karena saya tidak melihat hasil laboratoriumnya bagaimana, kemudian data-data yang lain misalnya seperti usia ibu berapa, kondisi kesehatannya bagaimana sekarang. Jadi sebaiknya berkonsultasi kembali. Dokter yang menangani biasanya dokter spesialis penyakit dalam atau disebut internis, atau lebih baik ke dokter super spesialis sebutnya ya, subspesialis. Biasanya gelarnya di belakangnya ada K. Misalnya SPPD, spesialis penyakit dalam kurung K biasanya. Nah itu tanya konsultannya, perlu konsultan yang ahli rheumatologi atau imunologi. Biasanya itu ada di kota-kota besar ya. Mungkin kalau kota kecil belum ada, jadi harus cari ke tempat yang lebih mendekati kota besar. Demikian ya, terima kasih. Oke, thank you jawabannya Dr. Amel. Nah, pertanyaan kedua ini dari ini buat Bu Amel juga, Dr. Amel, dari Pak Hemsen ya. Kalau misalnya saya itu banyak makan obat, tapi puji Tuhan tidak sakit kondisinya. Katanya kalau saya terus makan obat, apa efeknya ya? Kemudian
saya ada benjolan di belakang telinga, itu sakit apa? Misalnya nggak dioperasi, apakah bisa jadi kematian? Nah, itu pertanyaannya untuk Dokter Amel, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Hansen. Saya jadi ingin bertanya juga loh. Nah, kalau tidak sakit, terus mengapa minum obat banyak-banyak? Jadi coba kita menilai lagi atau introspeksi diri sendiri ya. Mungkin dahulu pernah sakit apa ya, diberi obat oleh dokternya. Kalau sekarang tidak bergejala lagi, sebaiknya konsultasi lagi ke dokter tersebut, atau mungkin kalau mungkin dokternya di luar kota atau sulit dijangkau, sekarang kan sulit ya ke dokter ya, mungkin cari di rumah sakit dokter yang bisa konsultasi online. Jadi diceritakan dahulu sakit apa atau gejala apa, diberi obat ini, apakah sekarang perlu dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak perlu ya jangan banyak-banyak minum obat, karena memang tidak baik untuk ginjal kita ya. Ginjal kita kan tugasnya itu sebagai bersih-bersih ya, bersih-bersih seluruh tubuh kita. Jadi semua aliran darah dari setiap organ tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki itu kan semuanya disaringnya di ginjal. Nanti ginjalnya kasihan kalau menyaring zat kimia terlalu banyak ya, ginjalnya bisa kelelahan. Demikian ya. Kemudian tadi apanya satu lagi pertanyaannya jadi lupa. Oh, ada benjolan ya? Bisa Benjolan menyebabkan di belakang kematian. telinga. Ya, sebetulnya harus diperiksa ya. Saya bukan dukun loh, jadi nggak bisa menerawang dari jauh, saya nggak bisa. Saya bukan paranormal, saya manusia normal. Tapi mudahnya begini ya, nggak guyon aja, maaf ya Pak Hansen, guyon aja. Diperhatikan saja, kalau tips ya, tips yang mudah ya untuk orang awam ya. Benjolannya itu sakit atau tidak ya, warnanya merah atau tidak ya. Kalau sakit atau merah atau dipegang rasanya lebih hangat atau panas dari sekitarnya, itu kemungkinan karena infeksi. Kalau infeksi ya perlu segera ke dokter atau rumah sakit, mungkin di dalamnya ada nanah atau bagaimana yang ya itu hasil dari proses infeksi yang harus dikeluarkan. Itu nyeri sekali nanti rasanya ya. Ibaratnya seperti bisul lah mudahnya ya, istilahnya ya. Tapi kalau benjolannya padat seperti bakso ya, lalu ukurannya sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun segitu aja, kemungkinan itu sih benjolan lemak ya, kemungkinan ya. Atau ada juga dari jaringan lain ya, tapi biasanya kalau benjolannya tidak cepat bertambah besar, itu tidak bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya bulan yang lalu sebesar kacang hijau, sebutir kacang hijau, sekarang sudah sebesar kelereng atau biji salak, nah itu harus cepat deh ke rumah sakit. Takutnya benjolannya ganas atau bagaimana ya. Mudahnya itu sih, ya. Tapi ya memang sebaiknya harus segera diperiksa ya ke dokter ya. Mohon maaf saya tidak bisa melihat. Terima kasih. Okay. Thank you Dokter Amel atas ininya jawabannya ya. Nah ini pertanyaan terakhir untuk Bulani, ya. sorry. Mungkin ya, saya Pak, tambahin sedikit boleh ya? Karena ada ya, beberapa boleh, silakan, pertanyaan Pak. juga ke saya kurang lebih gini. Apakah boleh kita stop obat dan lain-lain? Mungkin saya juga tanya sama Dokter Amel, tapi menurut kita semua yang disarankan sama dokter itu kita di sini cuma memberikan sharing pengalaman. Jadi tetap harus balik kepada dokter, ya, konsultasi sama dokter gitu ya Dokter Amel ya intinya ya. Ya betul. Jangan kemudian mengambil keputusan, wah saya karena ada beberapa teman begini, ada beberapa teman memang mereka tuh takut ya namanya kimia segala macam, ingin mengurangi. Saya punya pengalaman soalnya, ya saya ingin cerita di sini sehingga buat teman-teman yang ada dalam forum ini juga bisa mengambil poin pentingnya. Karena dia memang tidak suka minum obat tapi terpaksa. Nah, pada saat ada opsi yang kita sharing seperti saat ini, dia langsung pakai Alfameta tanpa bilang, tanpa cerita, dan dia stop obat. Bahaya nggak itu? Sangat bahaya kalau menurut saya. Karena kita kan tidak tahu tubuh. Seperti tadi Dokter Amel juga bilang, Bapak ada tanya, kita tidak tahu. Kita bukan dokter yang memeriksa gitu kan. Dan kita kan hanya berdasarkan diskusi seperti ini. Sehingga kita tidak punya hak apapun mengatakan harus begini, harus begini, harus begini. Begitu ya Dokter Amel ya? Ya, jadi Alfameta itu hanya makanan sel. Jadi kita mendapatkan nutrisi yang maksimal.
buat saya. Sehingga kalau nutrisi dalam tubuh kita itu maksimal, otomatis tadi Dokter Amel juga bilang daya imunitas kita tuh bisa tinggi. Kemudian sel bisa regenerasi lebih bagus dari dalam. Nah, tetapi yang namanya penyakit kan harus juga diperbaiki dari luar. Nah, pelan-pelan dari luar dan dari dalam ini akan mempercepat prosesnya. Sampai kalau sudah benar, sudah baik, dokter bilang, udah deh, nggak usah minum obat. Sudah itu terjadi. Dan itu sudah terjadi sama ibu mertua kami, gitu loh. Dokter yang bilang, stop obat. Ya sudah, ya kan? Seperti itu. By the way, sebelum Ibu Lani, kebetulan ada yang tanya di sini, dan ini karena detail, saya perlu Dokter Amel ya, kalau mungkin bisa menjawab. Ini pertanyaannya, kalau orang autoimun dan diberikan obat kortikosteroid, lalu bosan, mau berhenti total, ya tanya, minum Alpha Meta 3 kali sehari, apakah lebih bagus, Dokter Amel? Nah, ini saya tadi sebenarnya udah menjawab kurang lebih ya, dokter ya. Iya. Udah menjawab, iya kan? Ya, tapi lihatlah progresnya. Tetap kalau kami boleh menyarankan, Alpha Meta ini kan sama seperti kita makan nasi, buah, dan boleh nggak kita konsumsi makanan bergizi? Sangat boleh, gitu loh, ya kan? Konsumsi dengan banyak 3 kali sehari contohnya. Kemudian setelah seminggu, sebulan itu review, evaluasi sama dokternya, lihat ada perkembangan apa dan terus biasanya perkembangannya sangat positif. Itu pengalaman kami, ya. Itu. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Matias. dari Ibu Tuti ya, berapa lama setelah minum Alpha Meta bisa terlihat hasilnya ya? Terus tadi udah jawab ya. Itu aja Pak. Silakan. Terlihat hasilnya setelah berapa lama Pak? Terlihat hasilnya berapa lama? Begini. Ini pertanyaan yang klasik kalau menurut saya. Kedengeran ya suara saya? Ya, oke. Oke. Ini pertanyaan klasik. Kenapa? Banyak sekali teman dan termasuk saya, kalau saya pergi ke dokter, apa yang diharapkan? Besok sembuh langsung, bener nggak? Sakit kepala ke dokter, pengennya langsung disuntik, langsung sembuh. Betul kan? Dan mungkin nanti Dokter Amel boleh tambahkan, intinya dokter memberikan obat itu langsung menyerang kepada sumber penyakit. Ya, correct me if I'm wrong, nanti boleh ditambahkan. Nah, tapi ada juga mungkin obat-obat tertentu yang mungkin ada side effect gitu ya. Contoh misalnya ibu saya, obat karena ada tantangan darah tinggi, obat darah tingginya terus setelah sekian lama ternyata ada side effect ke otot jantung. Ya, ke katup jantung, ya kan? Dan ini tidak ditemukan di awal karena setelah sekian tahun perusahaan obatnya baru menginformasikan dan dokter baru tahu, oh sebaiknya diganti begini. Nah, itu ada side effect. Tapi impact-nya instan. Sementara kalau kita bicara natural, makan nasi, contoh makan nasi, iya kan? Butuh waktu. Alpha Meta butuh waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan selama 10 tahun, ya 9 tahun selama ini kami lihat, ada yang dalam waktu sebulan, ya punya tantangan, itu berubah. Langsung terlihat. Ada teman saya punya tantangan tadi Bu Lani bilang autism gitu ya, ada ADHD gitu ya, kebutuhan khusus, ya kan? Tiba-tiba sebulan minum Alpha Meta, langsung yang tadinya nggak bisa bicara, langsung bisa bicara dengan cepat, lengkap gitu. Tetapi di case yang berbeda butuh waktu yang lama, setahun. Ya, mertua kami contoh, ya kan, konsisten dari mulai mencoba sampai konsisten itu butuh waktu 1,5 tahun. Sampai akhirnya dokter mengatakan stop obat jantung. Ya, saya pribadi dulu itu punya tantangan adalah SGPT, SGOT saya tuh tinggi bertahun-tahun. Ya, waktu masih kerja di kantor, saya datang ke dokter perusahaan, setiap kali konsultasi saya senang banget sama dokter perusahaan karena dia juga selalu menyarankan kalau bisa menghindari obat ya nggak usah pakai obat, ya kan? Jadi begitu kita ke dokter ini cek dapat obat-obat ini, ya kan? Begitu lihat nih obat apa nih untuk asam urat, dok minum nggak, beli nggak?
Kalau nggak terlalu ya nggak usah lah, ganti minum air aja, banyakan ya udah saya coret. Kenapa? Ada potensi ke ginjal contohnya, ya kan? Tetapi yang lain tetap harus diminum, saya lakukan, tetapi tidak membaik bertahun-tahun. Saya agak concern waktu itu, 3 tahun, 4 tahun tetap tinggi. Nah, setelah saya mulai minum Alpha Meta, sama, tidak ada perubahan. Karena saya juga tidak teratur, itu yang saya pelajari. Tidak teratur, nggak setiap hari, waktu itu belum konsisten, kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi pada saat saya sudah mulai minum secara kontinu, ya, kemudian saya juga kebetulan waktu itu mulai melakukan puasa, makan buah, terlihat sekali progresnya luar biasa. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu, saya punya SGPT, SGOT itu turun. Dan continue terus seperti itu. Nah, ini yang saya lihat, progres. Ada yang butuh waktu, karena kita tidak tahu. Ya, dalam tubuh itu sel kita tuh ada berapa banyak. Ya kan? Berapa banyak yang rusak. Gitu. Jadi mungkin ada yang butuh ada yang sedikit, pasti akan lebih cepat. Yang rusaknya banyak pasti juga akan butuh lama, ya. Sama kalau saya ke dokter, sama ya Dokter Amel ya. Kalau misalnya dikasih resep kan, kalau 3 hari tidak ada perubahan balik ya. Ya. Ya kan? Betul ya. Nah, Iya, seperti betul, itu. Oke, ya thank you loh Dokter Amel dan Pak Matias, tadi pemaparannya luar biasa ya. Dan saya yakin di sini Bro and Sis, Bapak dan Ibu itu, aduh aku pengen nyobain nih Alpha Meta tuh gimana sih? Karena mungkin Bro and Sis kondisi sehat, tapi nggak tahu ya di dalamnya ingin memastikan bahwa semua selnya sangat kuat dan bagus ya, rapet-rapet tadi kata Dokter Amel, dan sehat ya. Atau di sini Bro and Sis ada saudara, keluarga yang membutuhkan Alpha Meta ya. Nah, hari ini saya akan sharingkan satu kabar baik banget yang saya yakin ya Bro and Sis pasti senang banget nih. Saya sharingkan ya, sebentar. Ya. Nah, berapa sih harganya ya? Nah, Bro and Sis, dengan harga 1 Alpha Meta itu 350 gram, itu harganya 1.232.000 ya. Kemudian company memberikan promo bahwa jika kita menggabungkan Alpha Meta dengan Vitomax ya, Vitomax itu ada sudah dijelaskan ya dari sesi yang jam 2 ya hari ini oleh Bu Floren gitu ya, atau Bro and Sis Bapak Ibu bisa tanyakan kepada product advisor dan reseller yang mengundang Bapak dan Ibu kemari. Jadi kalau digabungkan dua produk ini harganya 2.632.000 ya, dan dapat free product 924.000 ya. Wah, sangat menguntungkan ya. Nah, kita lihat lagi untuk misalnya 3 Alpha Meta dengan Vitomax 3 set ya, kita akan mendapat harga 7.800.000, kita akan mendapatkan free product ya, 3,2 juta. Amazing ya, 30% Bro and Sis ya. Dapat ini tambahan produk ya. Dan kemudian jika kita mengambil total produk ya sejumlah 16.226.000 ya, beli ada ditambah lagi satu produk Alpha Spin. Nah, ini menarik banget. Bro and Sis lagi ingin supaya kondisinya bisa sangat terbantu ya. Nanti tanyakan ya kepada product advisor masing-masing ya, apa itu Alpha Spin ya. Itu seharga 16 juta, kita akan mendapatkan free product 4.500.000 ya. Wow, itu sekitar 30% juga ya tambahan produk. Dan ini menarik sebenarnya, karena itu saya mengundang Bro and Sis, nanti Bapak Ibu tanyakan kepada product advisor ya, dan reseller masing-masing kota gitu ya. Ini Alpha Spin apa sih ya? Karena ini benar-benar sangat membantu kesehatan, dan kalau membeli paket Alpha Spin ya, seharga 41 juta, Bro and Sis akan mendapatkan free produk luar biasa ya, sehingga benar-benar lengkap ya untuk terapi ya. Seharga 14.532.000. Wow, sangat menguntungkan ya. Jadi ini promo-promo ya, ini hanya sebagian promo loh Bro and Sis. Jadi kalau misalnya Bro and Sis tertarik untuk menggunakan produk dan mulai secara natural ya, menerapkan ya untuk perbaikan sel, nanti tanyakan kepada product advisor dan reseller dari masing-masing kota tentang produk dan promonya. Nah, dan saya mengundang Bapak dan Ibu Bro and Sis untuk hadir di hari Jumat, nanti ada sesi khusus tentang
Alphaspin ya, ini luar biasa juga, produknya sangat membantu kesehatan ya. Dan kalau Bapak dan Ibu Bro and Sis masih ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada product advisor masing-masing ya. Baik, tak terasa sudah 1,5 jam ya kita diskusi di sini ya. Tentu masih banyak pertanyaan ya. Nah, silakan diskusi dan terima kasih ya untuk Dr. Amel, saya ucapkan ya untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk Pak Matias ya untuk sharing natural health-nya. Sama-sama. Terima kasih banyak, sama-sama. Ibu Kordel dan Pak Boni untuk testimoninya ya, dan semua peserta yang hari ini mengikuti seminar online ini, terima kasih. Dan kita selesai pertemuan kita hari ini ya. Oke, thank you all. Kita tutup meeting kita sore ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Semoga bermanfaat sharing kita. Terima kasih semuanya, Pak Matias, Ibu Lani. Sampai ketemu, Dr. Amel. Ya, sampai ketemu. Pak Boni. Sehat-sehat semua. Kordel. Dan terima kasih lagi, Bu Lani. Ya, oke, thank you all. Terima kasih semuanya, semakin sehat semuanya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah ada flyer ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau tertarik ya untuk next-nya adalah tentang migrain dan vertigo ya. Catat tanggalnya, pastikan hadir hari Jumat jam 4 sore ya, seperti ini, tentang migrain dan vertigo ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu hadir dan mengontak product advisor dan